Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kedi Harahap dengan NIM 122140018 dari Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan judul proyek saya yaitu Perkompui, yaitu kerja kelompok yuk. Nah, jadi Perkompui ini adalah aplikasi berbasis web yang dirancang untuk membantu mahasiswa dalam membentuk kelompok untuk kerja kelompok. Nah, jadi sebagai mahasiswa kita tahu bahwa jadwal kita dengan teman kita itu berbeda, sehingga dengan menggunakan website Kerkomku ini diharapkan dapat membantu mencari jadwal kuliah yang kosong dengan teman-teman sekelompok kita. Nah, jadi pada website ini itu mahasiswa bisa login dan memasukkan jadwal-jadwal kuliahnya seperti ini, lalu mencari anggota kelompoknya dan bisa mencari jadwal kosong. Lalu dengan adanya jadwal kosong tersebut bisa membuat grup dan masuk grup dan ada fitur chatnya untuk berdiskusi mengenai hal yang ingin dikerjakan sehingga kerja kelompok dapat menjadi lebih efisien dengan website ini. Oke, baik mungkin kita lanjutkan saja. Nah, jadi arsitektur website Kerkompo ini menggunakan React.js dan Bootstrap styling. Nah, lalu backend-nya itu menggunakan Python Pyramid dengan database-nya PostgreSQL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan demo website saya. Nah, jadi ini adalah login page-nya. Terus, misalnya kita belum punya nih, kita tinggal register sekarang yang mengalihkan kita ke halaman register. Terus kita masukkan NIM, misal NIM-nya 14 dengan nama Ahmad, passwordnya kita samakan dengan NIM saja. Dan register. Berhasil, kita bisa masuk lagi di sini. Eh, saya menggunakan NIM sebagai uniknya karena NIM pasti tidak akan ada yang sama ya. Nah, bisa dilihat ini berhasil masuk ke dashboard. Ini ada nama Ahmad. Selamat datang Ahmad, semangat.com. Nah, sekarang bisa mengisi jadwal kuliah dulu nih. Misal em, hari Selasa 7.30 sampai 10 itu ada mata kuliah Rem Web. Lalu hari Kamis jam 13, salah pencet. It's 13.00 sampai 15.30 itu ada mata kuliah biologi. Nah, bisa dilihat bahwa ditampilkan di sini. Lalu bisa juga, ini adalah salah satu implementasi create. Oh iya, sebelumnya juga tadi kita melakukan CRUD, ya. Yang tadi bagian create, dia registrasi akun user, dia read, menampilkan usernya, ya kan. Terus dia bisa, yang sekarang itu kita bisa lakukan create, read, dan juga delete pada kali ini. Jadi bisa kita hapus. Nah, bisa. Selanjutnya, kita bisa mencari anggota kelompok. Mencari anggota kelompok. Misalnya yang saya sudah buat dengan, kita nyari dengan NIM-nya ya, search by NIM. Ajak kerkom. Nah, ditemukan bahwa user bernama Freddy gitu kan. Kita tinggal pencet, cari jadwal kosong. Nah, di sini jadwal kosong ini divisualisasikan dalam bentuk akordion karena yang pasti akan menunjukkan hasil yang sangat banyak. Jadi dengan mudah kita lihat, kita bisa memanfaatkan sil akordion ini. Nah, jadi untuk user Freddy itu sudah saya siapkan sebelumnya di sini. Ini adalah user Freddy, bisa dilihat dia memiliki jadwal yang cukup padat. Nah, misalnya terus kalau si Ahmad, misal Ahmad Selasa 7.30 sampai jam 10 gitu kan. Sedangkan si Freddy itu Selasa dia ada dua jadwal. Dia 9.30 sampai jam 12, lalu ada
sorry, ada satu jadwal saja, 9.30 sampai jam 12. Nah, jadi fit algoritma yang ada di website ini itu dia membaca jadwal user lalu em, mencari jadwal kosong dengan waktu minimal 2 jam. Nah, jadi jam yang eh, kurang dari 2 jam, misal sejam setengah itu dianggap tidak minimal, tidak maksimal, sorry, tidak optimal untuk melakukan kerja kelompok berdasarkan pengalaman pribadi. Makanya dia mencari 2 jam minimal. Saya lihat Senin, dia menemukan jam kosong 8.40 sampai jam 1 kosong gitu dua-duanya. Nah, perlu diperhatikan juga algoritma ini dia itu mencari jam dalam jam aktif kerja mahasiswa yang saya buatkan dari jam 7 pagi hingga jam 9 malam. Ya. Walaupun sebenarnya tidak bagus untuk work-life balance. Selain hari Selasa nih, bisa dilihat dia tahu bahwa jam 12 sampai jam 9 kosong. Bisa kita cross-check juga. Wah betul, emang jam segitu keduanya kosong. Nah, terus kita pencet buat grup. Di sini kita melakukan create. Nah, orang yang melakukan create ini adalah adminnya. Jadi admin bisa membuat grup. Nah, di sini adalah masuk ke halaman detail grupnya dengan jadwal sudah terpilih. Di sini kita bisa lihat pada user Freddy yang diajak tadi, itu dia menerima ajakan. Nah, dalam halaman ajakan ini terlihat juga dengan mencet tombol buat grup tadi ada create, terus bisa read dia, dan kita bisa melakukan update pada kali ini, yaitu kita bisa terima atau tolak. Jadi sekarang statusnya itu masih pending, jadi kita bisa update apakah kita terima atau kita tolak. Pada kasus ini kita bisa terima saja. Nah, sudah terima, bisa dilihat bahwa notifikasi berhasil hilang. Tadi muncul, sekarang hilang karena telah diubah statusnya. Sekarang kita bisa masuk ke diskusi. Nah, diskusi ini adalah fitur chat. Jadi chatnya itu kita bisa create, ya kan? Kita bisa create. Misalnya, ayo kerkom. Nah, bisa dilihat dengan namanya itu kita menggunakan NIM ya. Dengan NIM, ayo kerkom. Tapi di sini waktunya masih waktu relatif dengan database-nya. Jadi belum belum diperbaiki lagi. Ayo kerkom gitu. Oleh 18. Sekarang kita lihat dengan si user si Ahmad tadi. Dilihat, oh bahwa ada nih chat dari si 018. Terus kata si Ahmad, misalnya, ayo. Nah, sekarang kita lihat lagi ke user selanjutnya, dan terlihat chatnya berhasil dibaca. Oke. Nah, jadi itulah CRUD yang diimplementasikan dalam website Kerkompuy ini. Dia ada 5 entitas, yaitu user, ada grup, ajakan, dia juga ada chat, habis chat, dia ada jadwal. Jadi ada 5. Selanjutnya, create, tadi kita bisa lihat dalam membuat akun, membuat jadwal, terus bisa bisa read ya, melihat jadwal, melihat chat, terus bisa update yang terdapat di ajakan ini, di mana bisa tadi tolak atau terima, lalu bisa delete seperti delete grup, misalnya ini nih, delete hanya dibolehkan oleh admin ya. Misalnya tadi yang terakhir grup ID 25 ya, 25 yang dibuat oleh Ahmad. Di Freddy tidak dapat dihapus, tapi Ahmad sebagai admin dia bisa menghapus. Misalnya kayak selesai nih kerja kelompoknya, hapus saja biar nggak menuhin. Hapus, udah. Jadi juga kita refresh tidak ada lagi. Oke, lalu delete juga bisa delete jadwal. Nah,
Itulah implementasi CRUD dalam website ini. Nah, fitur yang saya implementasikan di website Kerkomkuy itu terutama pasti ada autentikasi login seperti yang kita lihat tadi. Dimasuk di sini fitur login kan, ada register juga bisa login. Terus autentikasinya di mana hanya bisa melihat daftar grup yang dimiliki saja, jadi keamanan terjaga. Selanjutnya fitur yang unggul dalam website ini itu carian jadwal kosong. Ini bisa dibilang jadi inti dari website ini, di mana website sistem backend mencocokkan waktu kosong bersama minimal 2 jam dan navikalnya per hari agar mudah dilihat. Selanjutnya terdapat manajemen jadwal, lalu terdapat manajemen ajakan tadi, serta terdapat live chat di dalam grup. Lalu berdasarkan demo yang telah ditampilkan, desain bersih dan rapih ya karena menggunakan Bootstrap. Lalu UI tergolong responsif dan terstruktur, apalagi inovasi dalam menggunakan akordeon sangat membantu dalam memvisualisasikan hal yang tadinya sangat rumit menjadi enak dilihat. Tombol juga interaktif, bisa berubah deh. Waduh, ada bug data. Ya udah, cukup tahu. Dan gimana tombolnya kalau dipencet itu berubah warna. Di warnanya di sini berubah dari abu-abu menjadi biru karena tema websitenya abu-abu dan biru. Nah, jadi manfaat website ini itu membantu mahasiswa membentuk kerja kelompok dengan lebih efisien tanpa perlu membuat grup WA gitu untuk mencari jadwal di mana user apa teman kita misalnya tidak lemot gitu cara cara menjawabnya dan lama ketemu kapan waktu yang pas. Nah, dengan website ini langsung ketemu jadwalnya sehingga langsung bisa berdiskusi di platform ini juga bisa. Tantangannya yang dialami dalam mengerjakan website ini itu pertama cara mencocokkan jadwal kosong ya karena ini merupakan sebuah tantangan. Gimana sih cara implementasinya? Nah, jadi implementasinya di backend membuat file JavaScript itu algoritma yang mencocokkan waktu tadi dari pukul 7 sampai 21.00 dan menghitung interval kosong bersama berdasarkan jadwal yang ada. Dan ambillah minimal 2 jam interval yang kosong. Nah, selanjutnya tantangan dan solusinya lagi terdapat pada ini, terdapat pada terdapat pada ini, visualisasi jadwal di mana akan membingungkan jika kita buat dengan checkbox atau radio button yang sangat panjang gitu kan. Jadi solusinya itu dengan menggunakan akordeon yang bisa dilihat yang membentuk kesan yang rapih dan mudah dibaca. Selanjutnya tentu tantangannya ada pada sinkronisasi front end dan back end, terutama pada chatnya dan solusinya itu menggunakan Axios dan endpoint RESTful secara konsisten. Mungkin itu adalah 3 tantangan dan solusi yang saya alami dalam mengembangkan website Kerkomkuy. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.